sumbatan tumor. Bisa juga stridor. Stridor itu suara angsa, mengi tapi yang kasar dan keras, ya, suara soang. Kemudian bisa jadi paru-parunya timbul bisul, abses, itu nyeri di dada. Kemudian pada pemeriksaan fisik dokter bisa membedakan itu ada seperti ada abses. Terus parunya pucuk. Parunya pucuk itu bentuknya sesak napas. Kalau kita dengarkan suara, dokter akan mendengarkan itu bunyinya hilang karena parunya nggak ngembang, jadi nggak ada suara napas keluar masuk. Kemudian aritmi, jantungnya itu bisa gemetar jadi berdebar, itu kalau tembus ke selaput jantung. Atau ada yang disebut sebagai sindroma vena cava superior. Jadi wajah leher itu bengkak. Kalau wajah leher bengkak, urat-uratnya biru kelihatan, itu mungkin gara-gara sumbatan tumor di paru-paru, jadi darah nggak bisa kembali ke jantung. Nah, jadi kalau ada yang gejala seperti itu, pikirkan kemungkinan tumor paru. Atau sindroma Horner, itu wajahnya kering, kelopak mata turun, terus lubang hitam tahi kecil. Jadi kalau katanya kalau perempuan cantik itu kalau matanya berbinar-binar, bolaknya lebar gitu ya. Kalau kecil seperti orang ngantuk terus, nah itu Horner syndrome. Apalagi kalau wajahnya kering, pikirkan itu kemungkinan tumor di paru. Belum lagi kalau ada suara serak atau sindroma Penkos namanya, kalau nyeri di daerah bahu dan punggung. Nah, kalau sudah ada penyebaran tadi, bisa kalau ke hati matanya kuning, kemudian kalau ada gangguan saraf bisa lemes seperti orang stroke. Kalau penyebaran di otak, kalau darah kita kuning melebar. Sebagian besar penyebaran getah kuning kita kalau besar itu TBC ya. Tapi sebagian lagi mungkin karena penyebaran kanker. Jadi kalau ada getah kuning lebih baik kita ambil, kita periksa. Slide. Nah, pemeriksaan bagaimana? Kalau ketemu tumornya, maka kemudian dokter bisa meminta periksa dahak. Dahak aja. Ini sensitivitasnya kecil, jadi banyaknya tidak ketemu. Tapi lumayan, tidak perlu tindakan apa-apa, cuma suruh ngedahak, diperiksa di bawah laboratorium, dilihat nggak gambar yang tadi saya tunjukkan, yang gambar bintik-bintik tadi ya, bisa keluar. Ini hasilnya tergantung dari tumornya. Kalau tumornya di tengah, di daerah saluran nafas, begitu ngedahak, selnya ada kelempar keluar, bisa kelihatan. Tapi kalau lokasinya di pinggir dari paru-paru, untuk sampai kreak keluar itu jauh, hasilnya biasanya negatif. Tapi ini paling ringan. Nah, caranya maksud saya, kalau misalkan itu nggak bisa keluar, kita tusuk jarum. Jadi sambil CT scan, atau kadang-kadang kalau dokternya, kalau masalahnya besar, dokternya sudah cukup canggih, nggak boleh CT scan bisa, kita tusuk pakai jarum kecil ini, namanya transtoracal needle aspiration. Kalau kelenjar kecil besar, kita juga bisa pakai jarum. Di kelenjar itu kita suntik, untuk kita sedot, kita tahu, kita cari selnya, kita lihat foto seperti slide di bawah mikroskop tadi. Slide. Nah, yang lain adalah kadang-kadang tidak bisa ditusuk dari depan, kalau terlalu dalam. Kita mesti masuk ke dalam, endoskopi bronkus, namanya bronkoskopi. Ya, alatnya seperti ini, dimasukkan ke hidung atau mulut, masuk ke paru-paru, kemudian kita akan cubit paru-parunya dari dalam. Nah, untuk bronkoskopi aslinya yang didesain oleh penemunya Shigeto Ikeda di Jepang itu tahun 60-an itu lokal, disemprot saja. Karena endoskopi aslinya lokal. Semua endoskopi perut juga aslinya lokal kan? Ya. Tapi kemudian orang zaman sekarang nggak enak. Kalau tidak dibius lokal pun itu sakit. Kalau dibius lokal itu tidak sakit. Saya berkali-kali tanya sama pasien saya, bilang tidak sakit, tapi nggak enak dong. Nah, sekarang orang tidak mau tidak nyeri. Tidak mau nyeri, bukan itu lagi zaman sekarang. Orang maunya zaman sekarang adalah tidak mau tidak enak. Nah ya, dulu kita lokal aja cukup, karena pikir yang penting jangan sakit. Benar nggak sakit? Ya, endoskopi dulu disemprot aja. Saya masih ingat apa ibu saya dulu waktu mantap 2005, baru 14 tahun yang lalu, kita endoskopi zaman situ nggak ada yang dibius umum, biusnya lokal saja, cuma seperti kita kayak mau mual dan coklat. Ya, kalau dicoklat dari dubur, kolonoskopi mules, tapi nggak sakit, mules aja seperti orang mau mules dan kan selesai sebentar. Nah, tapi zaman sekarang memang banyak kita biasanya bius. Nah, untuk bronkoskopi juga gitu, ada pilihannya. Kalau orang mau pilih dibius, kita bius. Tapi tentu harganya jauh lebih mahal,
Udah gitu resiko bius juga ada. Kan bius ada resiko untuk gak bangun, ya kan? Nah, itu juga jadi lebih rumit. Kalau lokal biasanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah waktu tidak kan? Kalau ini masuk ke paru-paru, kalau tadi waktu pas endoskopi itu mules, kalau bronkoskopi sesak. Oh, itu yang bikin panik. Kalau lokal, nyesek kayak nggak bisa nafas, nggak sakit enggak, tapi kayak dicekek. Ya. Tapi kita monitor, dokter akan pasang monitor di sini untuk melihat nadi, saturasi, oksigen. Jadi kita tahu walaupun dia nyesek, itu sensasi, bukan kurang oksigen. Jadi sebetulnya aman. Kalau oksigennya turun, dokter berhenti. Jadi ketika masuk, oh oksigen turun, berhenti kita istirahat dulu. Udah gitu baru masuk lagi. Ya itu caranya biasanya kalau tidak di bius umum. Ya, cuman memang seseknya itu yang gak enak. Apa seseknya bikin panik. Oke. Nah, cara lain adalah kita torakotomi, torakoskopi, meniscoskopi. Jadi kita buka, kita operasi sedikit dinding dadanya, kita masuk bronkoskopi seperti bronkoskopi tapi dari sini, dari lubang. Jadi kalau yang tadinya jarum, nggak bisa pakai itu, kita buka, kita masuk skop kita ke dalam. Ya, ini lebih agresif, lama-lama menjadi semacam operasi. Kalau torakotomi itu belah dadaku, gitu ya, untuk melihat massa di situ itu dan mengambil sampelnya. Ini teknik yang semakin agresif, saya tulis makin ke bawah. Slide. Nah, kalau itu nggak menghasilkan sesuatu yang bermakna, nggak dapat pengambilan sampel itu namanya ke dalam, itu bisa nggak dapat. Terus terang saja pengambilan pakai jarum ditusuk di dada itu keberhasilannya 60%. Dari 10 pasien yang saya tusuk, 6 dapat, 4-nya nggak dapat. Bronkoskopi juga gitu. Kita masuk ke dalam, kadang-kadang terlalu jauh untuk dikejar, kan lokasinya tanggung. Dari luar ditusuk nggak sampai, dari dalam nggak kejar juga. Nah itu keberhasilan bronkoskopi sama, hanya sekitar 60%. Jadi sudah susah bronkoskopi, udah nggak enak. Ternyata ada 6 dari 10, hanya 6 dari 10 yang dapat, 4-nya mungkin nggak dapat. Jadi kadang-kadang udah ditusuk di sini nggak dapat, terus kemudian kita bronkoskopi ya Bu. Jadi terus pemeriksaan beberapa tahap. Nah kalau itu terpaksa sekali tidak dapat, maka sekarang ini baru 2 tahun 3 tahun terakhir ini ada perkembangan pemeriksaan namanya circulating tumor DNA. Jadi kita periksa darah saja, diperiksa darah, dicari DNA kanker ketemu enggak. Kalau ada DNA, ada potongan inti sel kanker yang ada, kita akan anggap kankernya ada dan kita langsung identifikasi jenisnya, inhibitor mutasinya seperti apa, langsung itu. Tapi keberhasilan lebih kecil. Ya namanya kita cuma nunggu mencari siapa tahu ada sel yang lepas ngalir di darah, jadi kan kemungkinannya kecil. Dan kita bisa lakukan pada stadium 4 yang sudah memang ada kankernya bersirkulasi ke ngalir darah, itu kita ambil. Nah, tapi untungnya enak, cuma diambil darah aja, nggak perlu ambil apa-apa, jadi jauh lebih ringan. Terus pemeriksaan lain kita bisa periksa dengan tumor marker namanya enzim badan yang mendeteksi ada tumor. Tapi ini spesifikasinya rendah. Orang kadang infeksi juga bisa naik. Cuman ini kita bisa pakai untuk evaluasi pengobatan. Misalkan sebelum diobati, CRA-nya tinggi, habis diobatin turun, oh berarti obatnya respon. Sifra 211-nya tinggi, setelah diobati turun, respon. Jadi ini biasanya kita pakai untuk pemeriksaan awal, guna dibandingkan nanti dengan setelah pengobatan. Nah, setelah itu foto ronsen untuk melihat ada benjolan enggak, CT scan. Ini bisa benjolan seperti ini. Ini yang kemudian tadi jarum ditusukkan dan mengambil ke sini. MRI kita biasa pakai untuk mencari penyegaran. Jadi MRI untuk mengejar ke otak, ke tulang, tapi MRI tidak buat paru-paru. Kalau ada yang suka bilang bahwa suka dengar MRI itu lebih baik dari CT scan. Mohon maaf, untuk paru-paru MRI kalah dari CT scan. Karena MRI itu fotonya lambat. Kalau ibu bapak di CT scan 15 menit selesai. Kalau MRI minimal 45 menit. Nah, kita mesti diam untuk di MRI itu. Kalau CT scan, tarik nafas, tahan. Bisa kita. Sebentar, berapa menit. Kalau MRI, tarik nafas, tahan. Siapa yang tahan tarik nafas itu? Jadi, akibatnya kalau MRI, goyang kalau dibuat foto paru. Ya, goyang dia. Jadi,
primary hanya untuk otot, tulang belakang, abdomen. Tapi untuk paru-paru kita pakai CT scan, ya. Nah, kalau memang mau mencari penyebaran secara cepat, kita bisa namanya positron emission tomography atau PET. PET itu foto begini, ini mirip CT scan, tapi kemudian berwarna. Kalau cancer dia nyala, tapi ini bukan cancer, yang ini adalah jantung dan ini kencing. Jadi karena memang zat pewarnanya itu lewat ngalir di jantung dan kencing, dia akan berwarna, ya. Nah, kalau kemudian di paru-paru ada warna seperti ini cancer. Jadi benjolan ini kalau kemudian dibuat PET scan, kalau warnanya tetap begini, itu tumor jinak. Tapi kalau warnanya jadi berwarna, itu tumor ganas. Tapi tetap harus diambil untuk mengetahui jenisnya apa supaya obatnya bisa lebih cocok. Kadang-kadang kita melakukan scanning tulang untuk melihat ada penyebaran tulang atau tidak. Slide. Nah, saya ingin sampaikan ada yang disebut sebagai sindroma paraneoplastik. Paraneoplastik sindrom adalah gejala yang timbul karena kanker, tapi jauh dari kankernya. Jadi itu badan kita baper. Jadi itu sama seperti di Indonesia. Kalau ada pemberontakan atau separatisme di Papua, maka semua meriang sampai ke Jakarta, panik. Ada separatis di Aceh barangkali, kemudian di tempat yang lain masih bisa muncul terorisme. Nah itu kira-kira begitu. Jadi kankernya paru, tapi bisa muncul 10% di tempat yang lain. Misalkan gara-gara kanker paru timbul nafsu makan turun. Nah kankernya di paru-paru kan musimnya kok jadi nggak mau makan, itu timbul karena paraneoplastik. Yang sekali terjadi adalah, sebentar saya tulis nggak ya? Oh malah bisa saya nggak tulis. Yang disebut sebagai miastenia. Miastenia itu lemes badan sehingga nggak kuat jalan, seperti orang yang lumpuh tapi nggak separuh, seluruh badan. Jadi kadang-kadang terpaksa jalan pakai kursi roda. Itu pada kanker paru. Apa hubungannya kanker paru sama otot sama itu? Nggak ketahuan sampai sekarang. Ya kanker di paru tapi lemas. Bahkan kita pernah dapat kasus nggak ada keluhan nafas sama sekali, tumornya masih kecil, belum besar, tapi tiba-tiba masuk dengan miastenia. Jadi matanya susah ngangkat, badan lemes, suka agak berat nafasnya, tapi bukan karena batuk, bukan apa, tapi nggak kuat nariknya. Diperiksa-periksa ternyata ada benjolan di paru-paru. Yang lain adalah SID. SID itu kencing banyak. Jadi dia kekeringan sampai karena kencingnya banyak banget. Sebabnya kenapa ini kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu, tapi reaksi badan bereaksi gara-gara dia mendeteksi ada kanker di paru-paru. Right? Nah komplikasi apa saja? Kita bisa mendapatkan kasus sumbangan jalan nafas, gagal nafas itu artinya kurang oksigen, perdarahan batu darah, bisul di paru-paru, parunya kolaps, penyebaran ke organ itu komplikasi atau penyulit dari kanker paru. Kalau ada sumbatan nafas, kadang-kadang kita terpaksa pakai bronkoskopi, kita potong sumbatannya supaya saluran nafas terbuka lagi. Slide. Nah, harapannya bagaimana? Ya, terus terang harapan kanker paru kalau stadium 4 nggak terlalu bagus ya. Harapan atau prognosis itu tergantung dari jenisnya, stadiumnya, kemungkinan dipotong, resektabilitas, dapat direseksi, dapat dipotong atau operabilitas. Jadi kalau dapat direseksi itu maksudnya gini, kalau dia sudah ada akarnya kemana-mana, nembus ke otot, akarnya itu nggak bisa dipotong. Karena kalau parunya dipotong, ototnya kan masih ketinggalan, akarnya itu nunggu lagi. Ya. Kalau namanya potong kanker, itu dokter bedah itu mestinya semua kanker termasuk payudara. Mereka itu motongnya di tempat yang sehat. Barangkali pernah dengar ya. Jadi misalkan ada kanker payudara 3 cm, maka dia motongnya jadi 5 cm. Supaya kankernya jangan kepotong. Kalau kepotong dia bisa nyebar. Kan barangkali suka ada yang takut kankernya nyebar kan kepotong. Nah dokter bedah itu jangan khawatir. Nanti dok kalau kankernya kepotong nyebar. Iya, dokter bedahnya nggak akan motong kankernya. Dia motong luarnya. Nah yang jadi masalah kalau dia sudah berakar kemana-mana, nggak mungkin dipotong bersih begitu. Itu yang disebut sebagai tidak resectable. Nah operabilitas itu maksudnya keadaan umumnya cukup bisa untuk kuat menahan operasi, kuat dibius, itu dapat dioperasi. Terlepas dari kanker yang kecil, tapi kalau kemudian dia nggak bisa keadaan lemah banget, kurang darah, mungkin nggak bisa dioperasi walaupun sebenarnya dia bisa dipotong. Nah kalau dilakukan tindakan bedah,
kemungkinan hidup dalam 5 tahun setelah operasi adalah 30%. Jadi semua pasien-pasien kanker paru yang bisa dioperasi itulah stadium 3. Kanker paru itu sudah stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau stadium 4 itu tidak bisa dioperasi. Jadi kita nggak bicara tentang sembuh. Nah yang bisa dioperasi itu sampai stadium 3A sebetulnya, 3B itu enggak, 3A. Nah kalau kemudian dioperasi bisa bertahan 50%, 5 tahun itu pada yang secara umum itu adalah 30%. Pembagiannya begini, kalau stadium 1 itu 40% sampai 5 tahun. Kalau stadium 3 hanya 10% yang sampai 5 tahun. Terus terang, ini kanker yang sangat berat, hanya kalah dari kanker hati. Kalau kanker hati sangat berat banget. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur stadium 4, sudah metastasnya dari stadium 4, biasanya kita tidak operasi lagi, kita hanya kasih obat. Bervariasi antara 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung dari kualitas hidup. Kalau living quality-nya masih bagus, walaupun kita cancer, kita bisa bertahan lebih lama. Performance status itu kemampuan kita, kemampuan olahraga, kemampuan untuk makan, bekerja sendiri. Kalau itu masih bagus dan kita bisa pertahankan, kita bisa bertahan lama. Saya pernah dapat satu kasus, kebetulan sih terus terang berobatnya ke Singapura, tidak di kita. Dia 3 tahun, berarti sudah lebih dari 1 tahun. Dia tahun pertama kali stadium 4, dia sampai 3 tahun berobat bolak-balik ke Singapura. Akhirnya dokter Singapura nyerah. Karena kanker paru biasanya kan 6 bulan. Jadi 1 bulan diobati, nggak respon, ganti obat lain. 1 bulan diobati, nggak respon, ganti obat lain. Dan setelah 6 bulan, nggak ada. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, protokolnya yang nggak ada. Diobati apa lagi? Pengalaman selama ini cuma 1 tahun, jadi obatnya didesain untuk 1 tahun. Ini orang udah 3 tahun bertahan, dokter Singapura nyerah. Gue kasih obat apa lagi katanya? Ya, jadi sudah nggak ada obat yang kita ketahui saat ini buat mereka hidup di atas 3 tahun. Tapi ada. Cuma ilmu kita untuk ngobatin buat mereka yang sudah 3 tahun nggak ada. Kenapa? Karena selama ini konsentrasi ngobatin buat orang 1 tahun bertahan. Akhirnya waktu itu sama dokter Singapura dikirim ke saya, tolong deh Anda rawat aja, terserah, saya bekelin aja segentong morfin. Jadi pulang dengan gentong, bener dong, yang seperti pendekar dewa mabok gitu ya. Bawa gentong yang kunci yang ada pegangannya itu masih ini bisa begitu. Jadi tiap kali ada nyeri dia minum, hilang ya udah dia happy. Kalau dia nyeri dia minum lagi terus gitu. Saya nggak tahu gimana ceritanya jadi sahabat dia juga ya itu ya bawa gentong gitu ya. Ada mungkin kelihatannya ya. Oke. Slide. Nah, kalau tipe yang small cell, ini dia. Small cell itu tidak ada yang resectable, tidak dioperasi. Karena small cell itu sangat cepat menyebar. Memang ada stadiumnya hanya 2. Kalau tadi stadium 1, 2, 3, 4, ini stadiumnya hanya yang belum meta sama yang sudah meta. Nggak ada 1, 2, 3 karena sangat cepat menyebarnya. Nah, kalau yang belum meta, remote state, itu 1-2 tahun bisa kita harapkan dengan kemoterapi. Belum ada terapi target tadi saya bilang, ya terapi yang khusus di gen tertentu. Kalau kemudian dia sudah lanjut, komplikasinya mulai timbul, umumnya hanya dalam beberapa minggu atau paling 1-2 bulan. Nah itu 30% kematiannya karena komplikasi tumor, 70% karena tumornya. Ini memang berat kita kalau small cell obatnya selalu kemoterapi. Slide. Nah, sekarang bagaimana pengobatannya? Ini pengobatan berubah, berkembang terus, tapi ini prinsip yang dari dulu tidak berubah. Ya, prinsip yang dari dulu tidak berubah. Yaitu kalau stadium 1 dan 2 start operasi. Kalau stadium 4 ini sudah tidak resectable dan juga 3B, maka tidak ada operasi lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak untuk kanker paru terutama juga kanker yang lain, kalau dokter bilang ini mesti operasi, untuk ilmu kedokteran sekarang itu berarti dokternya bersemangat ini orang survive total. Ya, jadi ketika dokter bilang ini mesti operasi, itu berita bagus buat kita. Tapi kalau dokter sudah mengatakan baik ibu, bapak, kita nggak usah operasi ya, kita pakai obat saja. Sebetulnya itu dokternya bicara kita sudah di sini. Ya. Jadi kalau disemangati operasi, semangat operasi, jangan takut.
Karena operasi itu adalah jalan pintu untuk menuju kesembuhan kalau dia cancer. Ya. Ketika dokter bilang nggak operasi, dokter bilang ini pintu untuk kesembuhan total sudah tutup, kita obati saja. Tapi cara berpikir baiknya begini, optimisnya. Kalau kita obati dan kita bisa bertahan, katakanlah 5 tahun, 10 tahun. Mohon maaf kalau umur kita sudah 60 atau bahkan 65 atau bahkan 70. Kita obati, kita bertahan 10 tahun. Emang kalau orang lain nggak kanker, umurnya bisa selama saya. Jadi nggak ada bedanya juga. Ya kan, mungkin serangan jantung, mungkin yang lain. Jadi kalau kita bisa mengobati dengan jangka yang panjang, walaupun harus dengan obat-obat tertentu, relatively itu bisa dianggap sama dengan nggak ada bedanya dengan kalau kita bisa sembuh total. Itu cara berpikirnya kenapa kita masih bersemangat dengan kemoterapi. Ya. Nah, bisa dioperasi saja, bisa kombinasi kemoterapi, obat pakai kimia, bisa radioterapi. Jadi sebagaimana Bapak Ibu sekalian tahu, obat kanker itu ada 3 cara. Operasi, kemo itu kimia. Kemoterapi itu adalah obat kimia. Jadi kalau kita sakit kepala minum Panadol itu kemoterapi. Ya kan, obat kimia. Ya kan? Nah, radiasi ini tempatnya di sini nih, gedung radioterapi. Ya. Jadi ada 3 cara. Bisa salah satu kita dipakai untuk kansernya, bisa dengan kemoterapi saja, bisa radioterapi, atau kombinasi. Jadi kemoterapi dulu kemudian dioperasi, atau operasi dulu kemudian kemoterapi, itu bisa tergantung model. Slide. Nah, saya ingin cerita begini. Yang disebut kemoterapi itu terjadi macam-macam untuk kanker sekarang. Untuk kanker kemoterapi itu macam-macam. Yang lama itu sitotoksik. Tadi yang saya cerita, dia membunuh membunuh sel, racun buat sel. Jadi dia semua ditembak sama dia. Harapan sel kanker mati duluan, sel hidupnya survive. Ini yang kemudian disebut sebagai kemoterapi. Jadi kemoterapi aslinya itu adalah tadi semua obat. Tapi secara spesifik kalau orang lagi ngomong kanker, yang disebut sebagai kemoterapi ini sitotoksik. Walaupun sebetulnya sih kemoterapi ini yang semuanya itu. Jadi kalau dokter ngomong kemoterapi, tegesin yang dokter masuk kemoterapi dalam arti besar atau kemoterapi dalam arti khusus. Umumnya ini infus. Nah, ada bentuk kemoterapi yang lain yang tadi dalam tabel saya masukkan dalam kemoterapi, tapi itu sebenarnya tidak harus selalu kemoterapi infus. Yang di blok kemoterapi itu bisa yang target terapi atau imunoterapi. Nah, target terapi ini tablet. Kanker tertentu yang jenisnya tertentu, EGFR mutasinya ada, ALK atau T790M-nya itu ada mutasi, kita bisa berharap kita tidak menggunakan kemoterapi sitotoksik, tapi kita menggunakan target terapi. Itu minum tablet sekali sehari. Minum tablet itu udah nggak usah ke perawat rumah sakit, nggak usah pakai infus, minum aja sekali sehari. Ya. Nah, sekarang ini sudah ada